سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, Allah kasih izin kepada kita. Allah berikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir di saat saudara-saudara kita saat ini masih asik di balik selimutnya, asik dengan mimpinya, sementara kita sudah bergegas hadir di tempat yang paling dimuliakan di muka bumi, yaitu di masjid. Alhamdulillah, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah. Kita adalah tamu-tamunya Allah, berarti kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah, bersama dengan orang-orang yang semuanya juga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita semua yang hadir di sini diberikan keistiqomahkan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus bisa beribadah, untuk terus bisa melaksanakan salat dengan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah bentuk tanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang benar meyakini bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Alhamdulillah, bersyukur terus kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu tandanya adalah dengan melakukan ketaatan, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat dan salam selalu tercurah kita haturkan kepada baginda junjungan alam, teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, apalagi kita banyakin salawat, wabil khusus di hari Jumat, karena Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat, menyuruh kita aktsirus salata alayya fi yaumil jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyak kepadaku salawat, perbanyak salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, di hari Jumat dan di malam Jumat, semalam tuh. Jadi semalam dan hari ini, kata Rasulullah, aktsirus salata alayya, perbanyak salawat kepadaku, kata Rasulullah. Ya. Ternyata kenapa? Fa inna salata alayya salatan alayya, siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekali berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Ya. Artinya
sekali berselawat maka Allah akan berselawat kepada kita dengan memberikan rahmatnya, dengan memberikan ampunannya. Bahkan kalau kita baca fadilah keutamaan dari salawat, subhanallah. Kenapa Rasulullah menyuruh kita bersalat di hari Jumat? Karena memang Rasulullah SAW mengabarkan setiap salawat salam kita kepada Rasulullah sampai kepada beliau. Kan Rasulullah sudah meninggal dunia. Iya. Ingat, jasad para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, jasad para nabi tidak dimakan oleh bumi. Bumi, tanah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad para nabi. Kalau begitu jasad para nabi pada saat ini utuh. Iya. Silakan kalau nggak percaya digali. Makanya dulu kuburan Rasulullah SAW, makam Rasulullah SAW pernah digali. Pernah digali. Dan akhirnya ketahuan. Ya, makanya sekarang kuburan Rasulullah SAW itu dikabarkan itu dilapisi, ya, dilapisi dinding-dindingnya dilapisi, ya, dengan apa namanya semacam bajak yang luar biasa sehingga nggak akan lagi bisa ada orang bisa menggali baik dari bawah dari samping nggak akan bisa untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Hadirin jemaah Jumat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur sekali lagi bisa hadir salat subuh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang datang untuk salat berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Berada dalam jaminan Allah. Siapa yang dijamin oleh Allah, berarti dijamin hidupnya pasti baik. Bahkan akhir hayatnya pun nanti akan dimatikan dalam keadaan baik. Ini jaminan dari Allah. Siapa yang salat berjamaah? Semalam kita sudah bahas tentang fadilah orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah. Apalagi di hari di salat subuh ini. Di saat dimana kita jalan suasananya masih gelap, masih mending di Jakarta. Gelap apa maksudnya? Masih ada sinar-sinar, masih ada lampu. Coba kalau kita jalan salat subuh di kampung. Gelap. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan gelap, maka Allah nanti akan memberikan penerangan, Allah akan memberikan nur cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subhanallah. Allahu Akbar. Baru melangkah Pak. Kemarin semalam kita ngebahas ada berapa tuh? Pak Banan mana Pak Banan? Ada berapa semalam Pak? Melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, dia akan mendapatkan apa benar? Satu langkah dihapus dosa, satu langkah lagi diangkat derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diangkat derajatnya maksudnya adalah nanti di surga Bapak Ibu, tingkatan surga itu tergantung dari langkah kaki kita menuju masjid untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah, maka dia akan dijamin oleh Allah hidupnya. Dijamin hidupnya akan baik. Dijamin kematiannya pun juga akan baik. Dijamin hidupnya baik. Dan di akhir hayatnya akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat berjamaah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosanya yang dulu waktu dia masih badung, waktu dia belum taat, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah satu persatu manakala dia rajin melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah. Siapa yang rajin salat berjamaah menuju ke masjid, maka singgasananya yang di surga, tempat persinggahannya di surga udah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu ini tadi dari rumah dalam keadaan berwudu datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah, ini tempat singgah kita, persinggahan kita di surga udah disiapin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zahiban wa raja'an, pergi dan pulangnya. Bukan cuma perginya Bapak Ibu, pulangnya juga. Masya Allah. Ini tempat kita di surga udah disiapin sama Allah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah, Masya Allah, Allah akan berikan pahala yang sempurna, yaitu pahala haji Bapak Ibu.
pahala haji. Dapat pahala haji. Pahala hajinya sempurna Bapak Ibu. Pahala hajinya sempurna, mendapat pahala haji yang sempurna. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah? Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk salat berjamaah, maka apalagi Pak Bonan? Lupa melulu Pak Bonan ini. Hah? Gimana? Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, ya, melangkahkan kaki ke masjid salat berjamaah dengan pahala yang begitu luar biasanya, itu baru melangkahkan kaki Bapak Ibu, baru melangkahkan kaki menuju masjid. Gimana salat berjamaahnya? Baru melangkahkan kakinya aja, berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah. Gimana pahala salat berjamaahnya? Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita Masjid Al-Furqan sebulan sekali, setiap Jumat keempat kita mengadakan Jumat berkah subuh berjamaah. Dapur ngebul kalau kata Mas Put, dapur ngebul karena berbarengan dengan pembagian sembako. Ada 100 sembako yang dibagikan tiap bulan kepada saudara-saudara kita di sholat subuh, dan diundang di situ, undangannya untuk sholat subuh berjamaah. Kenapa Bapak Ibu kita meminta untuk datang? Ini kalau tiap hari Pak Anwari sholat subuhnya kayak gini, subhanallah, ya, masya Allah Bapak Ibu, kampung kita aman, kampung kita pasti aman. Indikasi satu wilayah, satu kampung itu rusuh, satu kampung itu tidak enak, satu kampung itu nggak nyaman adalah di mana tempat ibadah di sana, masjid di sana, musalah di sana tidak ada yang sholat berjamaah, atau ada yang sholat berjamaah tapi yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya dia. Ada nggak? Ada itu. Nah kalau udah seperti itu Bapak Ibu, itu kampung pasti nggak aman. Siapa yang ngomong begitu? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau pengen ngeliat kampung itu aman, sejahtera, nyaman, maka lihat sholat subuhnya berjamaah atau enggak. Dulu Bapak Ibu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau pengen menyerang satu kampung, ya, ingin menyerang, melakukan penyerangan terhadap satu kampung gitu, satu wilayah itu, dilihat dulu gimana sholat subuhnya. Orang-orang di sana gimana sholat subuhnya? Berjamaah apa enggak? Kalau berjamaah maka nggak jadi diserang. Kenapa? Orang-orang di sana orang-orang yang beriman semua. Subhanallah. Dijadikan ukuran Bapak Ibu sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita berhalangan yang hadir untuk untuk memberikan tausiah. Maka pagi ini saya akan coba menyampaikan. Jadi tadi itu yang saya sampaikan baru awal untuk Pak RW ya. Isinya belum. Siap nggak nih Bapak Ibu? Siap nggak? Masih siap ya? Ntar udah dikasih voucher, ntar dapat sarapan ya. Dapat voucher, sarapannya gratis nanti. Insyaallah lah, yang kerja mudah-mudahan nggak terlalu kesiangan. Saya ingin menyampaikan tentang Quran surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat yang ke berapa? 103 ya. Surat ke 103 surat Al-Asr itu. Semua di dalam Al-Quran surat ada 114. Yang 103-nya surat Al-Asr. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Setelah Allah bersumpah dengan waktu, lalu Allah menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kok bisa manusia rugi? Apanya yang rugi dari manusia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, rugi itu
kalau kita dagang, nih pedagang-pedagang itu yang namanya rugi nih, yang suka bisnis-bisnis itu ya, orang ekonomi, rugi itu adalah berkurangnya modal. Kalau modal gini, Pak Tono di sini ada. Nah, kalau modalnya kurang, apalagi kalau modalnya lenyap habis, maka tuh rugi banget tuh. Rugi, tekor banget tuh kata kalau. Itu bangkrut namanya. Rugi. Jadi rugi itu berkurangnya modal atau mungkin lenyapnya modal. Itu rugi. Kalau gitu modal kita manusia apa kok sampai Allah mengatakan kita rugi? Modal kita apa Bapak Ibu? Modal kita adalah waktu. Umur waktu yang Allah berikan untuk hidup di dunia ini, itulah modal kita Bapak Ibu. Itu modal kita, umur, waktu. Hidup kita di dunia inilah modal kita. Berapa lama modal kita diberikan oleh Allah, jatah hidup kita di dunia, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu berapa lama kita hidup di dunia. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi yang pasti kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina ila sab'in ila sab'in wa sittin." Ya. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, siapa di sini yang udah 70? Angkat tangan. Ini kata Nabi loh. Ya, jadi kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali kata Rasulullah yang melebihi dari itu. Coba aja kita lihat di sekitar kita. Yang umurnya 80 apalagi 90, banyak apa dikit? Dikit. Benerlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, waktu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini harus benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab dalam Mafatihul Ghaib, beliau mengomentari surat Al-Asr ini, beliau mengatakan begini, aku mempelajari surat Al-Asr ini dari seorang pedagang es, tukang es yang berjualan di pasar. Kita tahu orang kalau jualan es itu, keliling di pasar itu jualan es itu, ya, kalau laku esnya dan esnya habis maka dia beruntung. Tapi kalau esnya nggak laku, ya, dia jualan seharian, esnya juga bakal habis, maka dia rugi. Kurang lebih itulah kira-kira gambaran kita. Kita hidup di dunia ini, ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, 50 tahun, 60, 70 tahun. Selama ini kita gunakan buat apa? Selama ini kita sia-siakan gak itu waktu yang diberikan Allah, umur yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau selama ini kita sia-siakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan pahala, yang tidak mendatangkan kebaikan yang akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bekal kita nanti pada saat kita meninggalkan dunia, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan kerugian yang paling besar, adalah manakala manusia menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Itu puncaknya kerugian manusia. Jadi kalau manusia sudah menjual yang abadi, menjual akhiratnya cuma untuk mendapatkan dunia, maka itulah puncaknya kerugian manusia. Seperti malam hari pagi hari ini, banyak saudara-saudara saat ini, saudara-saudara kita lebih mementingkan ngantuk tidurnya di kasur yang empuknya, di ruangan yang AC-nya, ketimbang dia bangun lalu dia datang memenuhi panggilan Allah untuk sholat subuh dengan berjamaah. Atau juga misalnya pada saat sholat Jumat, banyak saudara-saudara kita nanti, coba perhatiin Bapak Ibu, kalau sholat Jumat itu, Masya Allah, saya kadang-kadang kalau lagi jalan nih, pas kebetulan jauh misalnya gitu ya, di Pulau Gadung atau di mana gitu, itu waktu yang saya dapat itu, waktunya saya udah mepet banget itu misalnya ya, tapi di jalanan masih penuh dengan orang, dan bisa diprediksi mereka kebanyakan adalah orang-orang Islam.
Tapi mereka masih sibuk dengan urusan dunianya. Di jalanan, di kantor, di pasar, sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan panggilan Allah untuk datang melaksanakan sholat Jumat. Di DKI Jakarta ini ada sekian ribu masjid, ya, ada sekian ribu masjid. Itu kalau semua orang Islam di Jakarta yang laki-lakinya sholat Jumat, pasti nggak muat masjid yang ada di Jakarta itu. Pasti nggak muat. Tapi mereka lebih mementingkan urusan dunianya. Dunia untuk urusan dunia. Kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk urusan. Tapi untuk urusan akhirat, entar. Padahal dia cuma dikasih modal oleh Allah, waktu, umur, yang kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi nggak semua manusia rugi. Nggak semua manusia rugi. Kelanjutan ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman lalu dia beramal saleh, melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangan Rasulullah SAW, maka inilah orang-orang yang tidak rugi hidupnya. Di ayat ini subhanallah sampai Allah memberikan khusus, ya, mengkhususkan amal solehnya di situ, diantaranya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Artinya para ulama tafsir mengartikan ini adalah dakwah. Dakwah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Dakwah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sholat berjamaah, kita datang dari rumah, memenuhi panggilan Allah untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kita ketemu saudara kita di jalan, ajak mereka. Minimal ingatkan mereka, sudah dipanggil, ayo, oh iya deh duluan gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah ngajak. Yang penting kita sudah ngajak. Karena memang diperintahkan Allah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lebih dikhususkan lagi tuh amal solehnya, berdakwah, ngajak saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Asr ini, ya, nanti di rumah coba direnungi surat Al-Asr ini, ya. Bahkan sampai ulama tafsir mengatakan kalau Allah hanya menurunkan surat Al-Asr ini lalu kita mengamalkannya, udah, ya, kita dijamin akan mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Itu sampai begitu. Karena memang luar biasa Bapak Ibu. Kuncinya nih, kita dikasih modal waktu, umur di dunia ini, dan nggak ada yang tahu waktu umur kita hidup di dunia, nggak ada yang tahu, ya. Dan kalau kita pengen jadi manusia yang nggak rugi, untuk memanfaatkan waktu hidup, jatah hidup kita di dunia yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan banyak-banyak melakukan amal saleh, maka aman kita hidup kita. Kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Beruntung bukan cuma di dunia, tapi juga beruntung nanti pada saat di alam barzah, bahkan sampai kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi mari kita makmurkan masjid ini, ya, dengan salat berjamaah. Makmurkan masjid ini dengan salat berjamaah. Melangkahlah ke masjid, melangkahlah ke musola, melangkahlah ke tempat azan berkumandang agar kita banyak mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah, ya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang rugi, habis waktu kita baru menyesal. Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, saudara-saudara kita yang sekarang di alam barzah, saudara-saudara kita yang sekarang ada di kuburan, mereka sedang berteriak, berdoa, minta sama Allah agar dikembalikan lagi hidup ke dunia. Sebentar aja, sebentar aja. Cuma pengen melakukan amal soleh.
Mereka nih berdoa terus minta sama Allah, ingin dihidupkan lagi ke dunia, cuma pengen melakukan amal soleh, walaupun cuma sebentar, mungkin cuma sedetik mungkin. Nyesalnya luar biasa. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menyesal pada saat sudah azal baru menyesal. Ya Allah, ternyata sekarang waktu kemarin kemana aja? Kemarin mau sholat nggak jadi, pengen ini nggak jadi, pengen sedekah nggak jadi, pengen ya, masya Allah, udah ruginya udah terlambat masa. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyesal pada saat azal sudah di depan mata kita. Baik, kalau begitu cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita manfaatkan waktu hidup kita di dunia ini, jatah hidup kita di dunia ini, detik demi detik, menit demi detik, ya menit demi menit, jam demi jam itu dengan banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal saleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini, subuh ini, termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.